kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah Akis walaupun secara online. Kakak undang adik-adik yang di rumah untuk ikut berdiri. Kita nyanyikan Bapa Ku Datang Padamu. Kebaikan dan kemurahan-Mu sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kami mau memulai ibadah Akis kami. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya apapun yang kami lakukan, puji-pujian dan penyembahan kami saat kami mendengarkan firman bisa berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selanjutnya kita nyanyikan lagu Kita Sudah Bergema.
puja dan penyembahan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke, selamat pagi kids. Jadi kita akan lanjut ke firman Tuhan. Untuk adik-adik yang di rumah, kita sama-sama buka Alkitabnya di Matius 2. Sama-sama buka Alkitabnya di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kita coba baca sama-sama ya, ayat 1 sampai 12. 1, 2, 3. Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Ya, di situ adalah judulnya yaitu pemberian orang Majus untuk Yesus. Ya, kita udah sering dengar bahwasanya orang-orang Majus memberikan hadiah, ya, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, yaitu kepada Juru Selamat, yaitu persembahan yang menurut mereka istimewa. Oke, jadi kenapa kita belajar dari orang Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, di ayat yang pertama di situ di ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu adalah seorang raja boneka. Tahu ya, raja boneka itu sama seperti orang suruhan. Ya, orang suruhan, ya, suruhan orang Roma. Oke. Para orang Majus atau yang dikenal sebagai orang pintar ataupun seperti penyihir, ya, adalah seorang ahli bintang dan tentunya datang dari Persia atau daerah sekitar. Kemudian ayat yang kedua yaitu di situ dibilang mereka bertanya-tanya di manakah dia, ya. Itu menjelaskan itu bahwa mereka itu percaya tentang ramalan, ya, ramalan bintang, dan mereka percaya bahwa bintang yang mereka lihat, ya, itu adalah bintang dari orang yang besar ataupun hebat. Oke. Kemudian Herodes pada waktu itu dikenal dengan orang yang jahat. Ketika dia marah tidak dipungkiri
lagi kuala hamper, semua orang Yerusalem akan marah juga. Pertanyaan Herodes di ayat yang keempat itu dibilang maka dikumpulkannya semua, semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Pertanyaan Herodes yang ada di ayat 4, dia bertanya di mana Mesias akan dilahirkan. Di situ menggambarkan bahwa Raja Herodes tidak memungkiri bahwa apa yang ditanyakan oleh orang Majus itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kemudian pada waktu itu Herodes sudah mempersiapkan rencana yang jahat bagaimana dia harus menyingkirkan Mesias itu. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 di situ coba kita lihat, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya apapun yang menyembah, aku pun datang menyembah dia. Dengan dia di yang ayat ke-8 itu di situ dia menyuruh orang-orang Majus tersebut ke Bethlehem dan menyuruh menyelidiki anak tersebut, anak ataupun Mesias yang akan lahir. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 di situ si Raja Herodes ini telah mempersiapkan rencana jahat bagaimana caranya agar dia bisa menyingkirkan Mesias tersebut. Kemudian Yesus sudah berada di dalam rumahnya dan tidak lagi berada di palungan. Kalau di ayat di Lukas 2 ayat 22 sampai 24, kemudian ada di Matius 2 dan sampai ayat 16 ya. Di situ Yesus sudah berada di dalam rumahnya dan tidak lagi berada di palungan. Atau kalau di Matius ya, kita bisa lihat di Matius 2 ayat yang ke-11, coba kita lihat yang ke-11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan juga mur. Jadi di ayat yang ke-11 ini Tuhan Yesus itu sudah berumur 2 tahun 40 hari ya. Kemudian ketiga persembahan orang Majus itu ya itu ada artinya. Jadi mereka mempersembahkan sesuatu itu bukan karena hanya kado aja nggak apa-apa gitu kan, nggak ada artinya apa-apa, cuma kasih kado. Tetapi di sini 3 persembahan orang Majus tadi yaitu apa 3 yang dipersembahkan orang Majus kepada Tuhan Yesus? Emas, kemenyan, mur. Ya, jadi itu ada arti masing-masing. Tapi sebenarnya itu bukanlah bukti kalau bukan hanya 3 orang saja yang mempersembahkan atau memberikan hadiah kepada Yesus ya. Di Mazmur 72 ayat 10, coba kita buka ya, Mazmur 72 ayat 10. Miss bacain aja ya. Mazmur 72 ayat 10, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan, kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Jadi di situ Mazmur 72 ayat 10 ini menjelaskan bahwa orang Majus tersebut itu adalah raja-raja. Tadi Miss Nika singgung bahwasannya ketiga persembahan orang Majus itu ada artinya ya, persembahan ataupun hadiah yang diberikan kepada Yesus. Yang pertama adalah emas ditandai sebagai kerajaan, perak yaitu sebagai keilahian, dan kemenyan ditandai sebagai seorang yang akan mati. Kemenyan biasanya digunakan untuk mengawetkan ya. Jadi di sini kita lihat
bahwa orang Majus mempersembahkan atau memberikan hadiah sebagai tanda penghormatan kepada seorang raja, ya. Jadi di sana yang percaya sama Tuhan, baik itu yang tidak percaya, ya, walaupun Yesus itu dalam rupa anak kecil, ya, tetapi Yesus disembah oleh orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi, ya, maupun orang yang percaya sama Tuhan ataupun yang tidak percaya. Jadi mau yang percaya atau tidak percaya, mau yang orang Yahudi ataupun tidak orang Yahudi, mereka tetap mempersembahkan atau menyembah Yesus, ya. Kemudian kita harus di Natal, ya, ini kan suasana Natal, ya. Di Natal, apalagi sekarang Natal kita lakukan secara online karena corona, ya, karena pandemi. Kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap bersyukur apapun yang kita lalui maupun yang Natal kita online, ya, kita harus tetap bersyukur dan kita harus tetap bisa merespon firman Tuhan dengan baik, ya, merespon firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan juga kita menyembah Yesus sebagai juru selamat kita. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya yang percaya sama Tuhan, tapi semua orang, ya, baik yang percaya atau tidak percaya, yang orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi, itu tetap menyembah Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, yang kita harus merespon firman Tuhan. Kita harus memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan dengan cara apa? Dengan cara bersyukur, ya. Apalagi di masa-masa pandemi yang sekarang, kita harus tetap bersyukur atau merespon dengan penuh ucapan syukur dan menyembah Tuhan sebagai juru selamat kita. Sekali lagi coba kita baca, yuk. Yesaya 49, coba buka Yesaya 49. Nggak usah deh. Matius 2 ayat 1 sampai 12 kita baca sekali lagi, ya. Matius 2 yang tadi, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Udah, dapat ya? Kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia serta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias itu akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dia berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya.
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya, itu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Oke, sekali lagi Miss ingatkan, di masa pandemi yang sekarang kita tetap harus merespon firman Tuhan dengan ucapan syukur dan menyembah Yesus sebagai juru selamat kita. Oke, itu saja untuk firman untuk hari ini. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya apapun yang kami baca, kami dengarkan, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku dan bukan hanya sebagai pendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini dimulai dari adik-adik yang dari kelas kecil. Nanti adik-adik akan mendapatkan 2 kertas ini. Ini adalah kerangka untuk kotak dan ini kerangka untuk tutup kotaknya. Adik-adik hanya perlu melipat garis yang putus-putus ini, lalu dilem menjadi satu dan dihias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik yang dari kelas sedang, nanti adik-adik akan mendapatkan 2 kertas ini dan di kertasnya sudah tertulis instruksi. Bagian gambarnya bisa adik-adik warnain lalu digunting, dan untuk gambar orang Majus yang ini adik-adik gunting di bagian tengahnya. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya untuk aktivitas adik-adik dari kelas besar, adik-adik bisa membuat kotak juga yang sama seperti adik-adik dari kelas kecil, namun bisa buat 3 macam kotak yang melambangkan 3 hadiah yang diberikan oleh orang Majus kepada Tuhan Yesus pada saat kelahirannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.